Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membahas tentang filsafat sebagai sunnah Nabi dalam perspektif Musa Asy'ari. Yang pertama yang kita bahas adalah biografi Musa Asy'ari. Musa Asy'ari merupakan seorang filsuf, cendekiawan, budayawan, bahkan ia seorang pengusaha. Ia adalah seorang yang merupakan pencetus pendapat revolusi kebudayaan tanpa kekerasan. Musa Asy'ari merupakan seorang rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ke-10 dan mulai menjabat pada tahun 2010 hingga tahun 2015. Ia dilahirkan di Pagajangan, Pekalongan. Pagajangan merupakan sebuah desa yang kental dengan hukum budaya adat istiadat, santri yang entrepreneurship. Ia dibesarkan dalam anggota yang terkait dengan masyarakat pengusaha. Musa Asy'ari menanamkan pendidikan dasarnya di SD Muhammadiyah Ambu Kambeng yang kemudian melanjutkan sekolah menengah pertamanya di SMP Muhammadiyah di Pagajangan. Namun ia tidak menyelesaikan hingga akhir. Kemudian, ayahnya memindahkan Musa ke pondok pesantren di Terebas, Arjosari Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1970. Anggota-anggota yang terkait dengan pondok pesantren inilah yang mengubah sikap dan juga cara pandang Musa Asy'ari dalam menjalani kehidupan. Setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren di Teremas, Pacitan tersebut, ia kemudian menempuh pendidikan kesarjanaannya di Fakultas Usnuddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan mengambil jurusan filsafat pada tahun 1976. Musa kemudian menikahi salah seorang kenalan satu fakultasnya di IAIN Sunan Kalijaga yaitu Muslihah. Kemudian, setelah Musa menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Sunan Kalijaga, ia melanjutkan pendidikannya di kampus yang sama yaitu Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Namun ia mengambil program doktor di kampus tersebut pada tahun 1991. Dalam disertasinya yang berjudul Konsep Manusia sebagai Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran, disertai tersebut diujikan dalam ujian disertai pada 26 Januari 1991. Disertai tersebut mengatakan bahwa Musa Asy'ari menolak pandangan dualisme yaitu jasmani dan rohani manusia yang selama ini mempengaruhi cara berpikir mayoritas umat Islam. Musa Asy'ari beranggapan bahwa jika umat Islam selama ini selalu menempatkan pribadi Rasulullah SAW sebagai rujukan bagi keteladanan hidup seorang muslim yang sebagaimana telah dijelaskan di Al-Quran sebagai uswatun hasanah umat muslim, maka keteladanan itu bagi Musa Asy'ari juga berada pada keteladanan seorang dalam berpikir. Seharusnya Rasulullah SAW dijadikan teladan berpikir bagi umat Islam. Jangan hanya menjadikan teladan hidup umat Islam. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW sangat dikenal mempunyai kecerdasan yang tinggi atau fatanah, sehingga umat Islam ketika berpikir tidak perlu terombang-ambing antara pemikiran barat atau pemikiran timur. Musa Asy'ari pun akhirnya menuliskan konsep ini dalam bukunya yang berjudul Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir. Selanjutnya kita akan membahas tentang karya-karya Musa Asy'ari. Yang pertama yaitu Filsafat Ekonomi Islam. Yang kedua, Berpikir multidimensional dalam Islam. Yang ketiga, Berpikir multidimensional keluar dari krisis bangsa. Yang keempat, Manusia multidimensional perspektif Qurani. Yang kelima, NKRI Budaya Politik dan Pendidikan Islam Keseimbangan. Yang keenam, menggagas revolusi kebudayaan tanpa kekerasan. Dan lain-lain dapat kita lihat dari video ini. Selanjutnya kita akan membahas filsafat Musa Asy'ari.
Musya Asy'ari dalam bidang filsafat Islam dan memfokuskan kajian pada konsep yang ditawarkan dalam filsafat Islam. Konsep yang ditawarkan adalah rasional transendental. Dalam Islam, rasional dikenal dengan sebutan ijtihad, yaitu berpikir radikal untuk menemukan kebenaran dari segi rasionalnya. Sedangkan dari segi transdennya adalah ijtihad, yaitu peleburan diri dengan Tuhan melalui zikir, karena hanya Allah yang telah menciptakan manusia dan alam semesta. Telaah atas tawaran konsep filsafat Islam Musya Asy'ari dengan pendekatan filosofis dalam kerangka yang epistemik. Yang pertama, menjelaskan landasan metafisika atau ontologi Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kedua, membahas epistemologi Islam mengenai asal-usul ilmu, validitas kebenaran, hakikat ilmu dan sekutu dalam konsep filsafat Islam. Ketiga adalah membahas etika Islam dan estetika tentang perbuatan baik dan buruk, serta keindahan dan sebaliknya. Keempat, akan membahas sejarah Muhammad sebagai acuan dan pedoman hidup umat Islam. Dengan tawaran konsep filsafat Islam Musya Asy'ari yang merujuk pada Al-Quran dan hadis sebagai induk ilmu, akan menyadarkan umat Islam yang sadar mati suri dengan perubahan zaman dan masalah hidup yang semakin kompleks.